Oke, shalom teman-teman. Shalom, senang banget kalau misalnya hari ini, malam ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Walaupun teman-teman yang ada di rumah dan kita di tempat ini, tapi kita sama-sama masih bisa bersama-sama menyembah, memuji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau nyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang bulan, sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia untuk setiap kami Tuhan. Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kau segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari teman-teman dimanapun teman-teman berada, kita sama-sama dengan pujian ini kita nyatakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harga, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Tidak henti-hentinya mulut kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Apapun hal yang terjadi Tuhan, pandemi boleh datang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang setia untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama dengan dalam hatimu nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya Tuhan, haleluya. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami merasakan jamahan dan curahan kuasa-Mu yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau pimpin acara malam ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Beracara atas setiap kami Tuhan, agar selesai ibadah ini Tuhan, kami membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama umat Tuhan kita sama-sama nyatakan, amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Senang sekali kalau misalkan hari ini, saya udah bilang hari ini kita bisa beribadah lagi. Dan gak terasa kalau misalnya kita sudah di penghujung tahun. Di bulan yang terakhir di tahun 2020. Ibadah BIC minggu lalu kalau teman-teman ikut di Zoom sangat-sangat memberkati saya. Sangat-sangat memberkati saya. Dari kesaksian teman-teman, 5 teman-teman kita kesaksian sangat memberkati saya dan sangat menguatkan saya. Dan saya yakin dan sangat-sangat percaya teman-teman,
Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Amin. Kita sama-sama angkat jempol kita. Kita menyatakan Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan 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 baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sabati angkat pujian jempol kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus. Yesus Kristus kaulah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sabati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari sama-sama nyatakan, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes, teman-teman, kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hidup kita. Setiap jalan hidup kita rasakan kebaikan Tuhan. Mari teman-teman, kita sudah memuji Tuhan. Kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita sama-sama mau dengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Berfirman atas setiap kami Tuhan. Yes, Yesus. Di setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin duduk tenang di kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Saya serahkan kepada Kau ini. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Devina akan berdoa buat firman. Kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Ya Yesus. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itulah yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan, dan biarlah Engkau yang sempurnakan Tuhan setiap pujian kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu
Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Mari Tuhan, berikan kami hati yang lemah lembut Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan, biarlah setiap firman yang dibagikan itu Tuhan, boleh bertumbuh, tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Kami juga gak lupa berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Mari Engkau tutup bungkus Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, dan urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan untuk memberitakan setiap firman-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ucap syukur kita bisa berjumpa kembali walaupun secara online di ibadah BIC pada malam hari ini. Walaupun kami di sini dan teman-teman jemaat di rumah, tapi saya mengucap syukur bahwa roh dan spirit kita ada dalam tempat ini. Saya bisa melihat mungkin Jakwa Marlin ada di sebelah sana dan Nani ada di sebelah sana. Tapi Edi tetap ada di tempat lighting. Saya bisa melihat jemaat-jemaat teman-teman. Hendra Sinta sebelah sini. Rocky, Mario, Andre ada di sebelah sini. Di sebelah sana ada Bobby, Sagita Suto. Dan tentu di ruang ibu dan anak juga saya bisa merasakan ada David Lydia, Sisil, dan tentunya Chelsea, Candy, dan Clay di sana. Ya untuk itu saya mengajak walaupun kita di rumah, satukan hati kita untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan segera masuk ke firman. Tema di tahun 2020 adalah bergiat di dalam Tuhan. Tadi Andri bilang bahwa kita tidak berasa kita sudah ada di penghujung tahun. Iya benar, kita sudah memasuki bulan Desember di penghujung tahun ini. Dan di dalam tema kita bergiat dalam Tuhan tahun 2020 kita pun ada ayat pokoknya itu Bilangan 25 ayat 11 sampai 13. Ini ayat sering kita dengar sepanjang tahun ini, tapi saya akan bacakan juga. Pinehas anak Eliezer anak Iman Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Kata bergiat memiliki arti yang pertama adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Artinya bukan hanya lakukan sesuatu dengan biasa saja, tidak. Tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh, itu bergiat. Dan kedua, kata bergiat memiliki nilai konsisten. Orang yang bergiat, dia akan berusaha sungguh-sungguh dan konsisten. Orang yang bergiat tidak hari ini ke gereja beribadah, minggu depan tidak beribadah. Enggak. Orang yang bergiat di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan konsisten. Dan saya sudah menerangkan hal ini waktu di awal tahun, waktu ibadah awal tahun. Dan ada sub-sub tema sepanjang tahun ini, yaitu dalam bulan Februari kita diajarkan untuk bergiat dalam mengasihi Tuhan, bulan Maret, April bergiat dalam beribadah, Mei, Juni bergiat dalam doa, puasa, dan penyembahan. Juli, Agustus bergiat dalam menjaga kekudusan. September, Oktober bergiat dalam berkorban. November bergiat dalam menjangkau jiwa. Dan hari ini saya akan coba mereview tema sepanjang tahun. Walaupun tidak semuanya akan saya review karena tidak cukup waktu. Dan kita akan coba belajar mereview yang ketika di bulan Maret dan April itu bergiat di dalam beribadah. Nah, di Maret dan April temanya adalah bergiat di dalam beribadah. Tetapi kita tahu bahwa bulan Maret mulai masuk masa awal pandemi. Gereja tidak boleh beribadah.
dilarang untuk berkumpul, beribadah, ditutup. Karena pandemi yang ada, dan kita tahu pandemi yang ada itu. Nah, tetapi temanya adalah kita diajarkan untuk bergiat dalam beribadah. Bagaimana kita mau bergiat dalam beribadah kalau gereja saja ditutup? Tapi temanya kita diajarkan untuk bergiat dalam beribadah. Nah, ternyata Tuhan membawa suatu dimensi yang berbeda, suatu dimensi yang baru. Bahwa ibadah yang sesungguhnya bukan di gedung gereja ini saja. Ibadah yang sesungguhnya ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, kita adalah bait Allah yang kudus. Dan mulailah kita ibadah secara online. Di rumah masing-masing. Karena gereja tidak boleh datang masa awal pandemi. Nah, ketika ibadah online, disinilah kita diuji. Apakah kita masih bergiat di dalam beribadah? Tidak ada gembala yang melihat. Tidak ada jemaat lain yang melihat. Tetapi apakah kita masih giat beribadah walaupun secara online? Di rumah kita masing-masing. Saya ketika ibadah online, saya mengajak keluarga saya untuk ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mau anak saya ibadah sendiri, enggak. Saya bangunkan mereka. Saya mempersiapkan mereka untuk jangan begitu bangun langsung ibadah, enggak. Harus ada membersihkan diri, sikat gigi dan lain-lain, mempersiapkan dulu diri mereka. Dan beribadah dalam satu ruangan. Bersama-sama kami berempat beribadah. Di kamar memang. Tapi ketika pemimpin pujian bilang mengangkat tangan, kami mengangkat tangan. Ketika pemimpin pujian bilang berdiri, kami berdiri. Walaupun di rumah. Walaupun tidak ada yang lihat. Tetapi itulah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya. Dan Tuhan hadir di setiap ibadah di rumah kita masing-masing. Tuhan bilang 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku ada. Dan saya mengajarkan anak-anak untuk menghargai Tuhan. Walaupun di rumah. Dan saya rindu sekali teman-teman jemaat BIC, walaupun setiap kami sekalian beribadah di rumah, coba siapkan hati dan berusaha untuk bergiat dalam beribadah. Jangan berpikir secara online, saya tidak akan membiarkan anak saya ibadah tetapi di atas ranjang sembaring tiduran, lama-lamanya ketiduran. Tidak, saya tidak akan membiarkan seperti itu. Saya ajarkan anak saya untuk bergiat walaupun online. Walaupun BIC sampai sekarang belum bisa offline tatap muka, online, tapi kita juga tetap bersyukur. Karena apa? Karena saya melihat jemaat, teman-teman BIC semua sampai saat ini masih setia beribadah secara online. Dari mana saya tahu? Saya melihat dan saya bilang sama pengurus, tolong pengurus setiap kali ibadah mulai, tolong chat. Jadi saya bisa melihat pengurus PKS yang ikut ibadah. Dan saya puji Tuhan teman-teman pengurus meresponi dengan baik. Mereka chat, walaupun mungkin ada yang bilang, aduh ngapain chat, bukan gua banget. Tetapi saya melihat mereka tetap chat. Dan saya mengucap syukur, itu tandanya mereka beribadah. Walaupun katanya bisa aja habis chat terus mereka langsung tidur lagi. Saya sangat percaya bahwa jemaat BIC tidak demikian. Tapi jemaat BIC beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena saya berpikir begini, bagaimana mungkin pengurus atau PKS tidak ikut ibadah bisa menguatkan AKS-nya jemaat yang lain. Kami sebagai pemimpin tidak mungkin mengcover semua karena kami tidak tahu. Saya mengcover leader, saya mengcover pengurus. Dan saya berharap pengurus PKS mengcover yang di bawahnya. Untuk itu kita harus lebih giat beribadah. Nah sekarang di gereja sudah boleh beribadah di hari Minggu. Boleh tatap muka. Nah saya menyarankan untuk teman-teman BIC yang sehat dan tentunya teman-teman jemaat BIC adalah orang-orang muda, datanglah beribadah. Tentu dengan protokol yang ketat. Protokol gereja kita, protokol yang cukup ketat saya lihat. Dan datang beribadah, jangan online. Anak saya bilang gini, Pak, kita hari Minggu ibadah online aja. Kan sama aja. Saya bilang enggak, beda. Ketika saya bisa beribadah di gereja,
di dalam gereja, saya sangat mengucap syukur. Ada perbedaan yang besar. Walaupun saya bilang tadi, di rumah Tuhan hadir, di gereja Tuhan hadir. Tapi saya ketika bisa beribadah di gereja, saya mengucap syukur sekali. Dan saya bilang sama anak-anak saya, kalau papa dan mama setiap hari aja kerja, bisa keluar kerja. Dan kalian kadang-kadang mengajak papa mama untuk sekali-sekali makan di luar, berani keluar untuk makan. Kenapa kita tidak berani datang ke gereja? Bukankah ke gereja, mencari kerja, bekerja itu mencari untuk kebutuhan, tetapi gereja, beribadah, itu untuk kehidupan kita yang akan datang. Masa kita tidak berani datang ke gereja? Tapi tentu kita harus bijaksana. Kalau kayak kemarin, beberapa bulan yang lalu gereja kita masuk dalam zona merah, tidak boleh datang, hanya lingkungan, ya kita nggak usah datang. Dan kita juga harus bijaksana, kalau gereja sudah menjadi klaster, ya kita juga tidak usah datang. Tetapi kalau Tuhan siapkan semuanya baik, kenapa kita tidak datang ke gereja? Kita datang beribadah ke gereja. Dan saya mendorong teman-teman jemaat BIC yang muda, belajarlah untuk tetap beribadah di gereja. Siapkan waktu, hati untuk datang ke gereja. Yang sehat saja, kalau yang sakit jangan ya. Yang sakit jangan datang ke gereja, bikin susah yang lain juga. Kemudian bulan berikutnya, nah Ibrani 10 ayat 25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini adalah ayat yang mendukungnya. Kemudian dalam bulan Juli Agustus kita diajarkan untuk bergiat dalam menjaga kekudusan. Walaupun kita di rumah kita belajar, bekerja dan beribadah di rumah juga kita diajarkan untuk tetap menjaga kekudusan. Yang ironinya saya membaca artikel dalam satu berita di bulan April, ada survei, memang ini survei dilakukan di Amerika, bahwa survei ini membuktikan bahwa ketika orang banyak di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, ternyata situs porno viewernya meningkat. Lebih banyak orang buka situs porno ketika mereka di rumah. Ketika mereka bekerja di rumah, mungkin ada waktu luang, buka situs porno. Ketika mereka belajar di rumah ada luang waktu, buka situs porno. Meningkat secara tinggi. Bulan-bulan ini bagaimana perkembangannya saya tidak ikuti. Tapi sangat ironi, kalau anak Tuhan, kalau kita, ketika kita di rumah, banyak di rumah, malah kita lebih banyak lihat tontonan film situs porno. Belajar kita untuk menjaga kekudusan. Anak-anak muda kita harus belajar menjaga kekudusan. Amin. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak menjaga kekudusan? Tuhan bilang, aku adalah Tuhan yang kudus. Dan Tuhan bilang tidak ada tanpa kekudusan. Ibrani mengatakan tidak ada tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi belajar sekali lagi kita untuk terus menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Kemudian bulan September dan Oktober kita diajarkan bergiat dalam berkorban. Berkorban dalam hal apa? Harta, uang, tenaga, dan pikiran. Saya mengucap syukur teman-teman BIC, apalagi tim multimedia, setiap minggu menyiapkan tenaga untuk taping, rekaman. Teman-teman BIC datang untuk jadi WL, singer, main musik. Setiap minggu saya lihat main musik, setiap minggu saya lihat Peter bermain piano. Saya mengucap syukur. Mereka berkorban. Tenaga mereka, pikiran mereka. Tapi kita juga harus belajar berkorban dalam hal keuangan. Keuangan, harta kita. Loh, kita diajarkan lebih giat lagi berkorban. Padahal masa ini adalah masa yang sukar, masa pandemi. Nah, tapi justru dalam masa pandemi ini kita diajarkan untuk lebih
giat berkorban dalam hal harta juga, keuangan kita juga. Pandemi, minggu kemarin kesaksian juga ada yang bilang bahwa ada sudah mengalami pemotongan gaji, akhirnya ada pemberhentian. Bisnis turun, omset turun, pendapatan turun. Kami pun mengalami itu. Awal-awal pandemi kami mengalami omset yang drop. Tapi belakangan puji Tuhan sudah Tuhan pulihkan kembali. Tetapi pada masa-masa yang sulit ini pun kita diajarkan untuk belajar bergiat untuk berkorban dalam hal keuangan. Kas Diakonia BIC tahun lalu jumlahnya cukup besar. Dan saya berpikir, ini tiap minggu ada pemasukan tetapi tidak ada pengeluaran. Sedikit sekali pengeluaran, sedikit sekali jemaat BIC yang perlu dibantu. Dan saya berpikir, apakah jumlah ini saya salurkan untuk membangun sebuah gereja di desa. Tapi saya urungkan niat itu, saya tidak jadi, karena saya berpikir bahwa kas Diakonia BIC khusus untuk jemaat BIC. Kemudian masuk masa awal pandemi, bulan Maret. Maret akhir kita sudah mulai mendata dan membantu teman-teman jemaat BIC yang kena dampak daripada masa yang sulit ini. Dan kita bantu, tidak sampai 4 bulan, masuki bulan 4, kas diakonianya langsung minus. Yang dulunya jumlahnya besar menurut saya, nggak sampai 4 bulan, 3 bulan lebih kita sudah minus. Dan sampai saat ini kas diakonia kita minus. Dan kas BIC kita untuk setiap minggu pun itu masih minus. Dan saya berharap jemaat BIC mulai sadar gitu untuk berkorban untuk komunitas BIC. Memang kita mungkin berpikir online persembahannya gimana ya, nggak bawa ke gereja. Nah kan sudah disediakan fasilitas untuk bisa ditransfer. Dan saya berharap jemaat BIC sadar gitu loh. Pelayanan BIC harus ditopang oleh jemaat BIC. Sekarang kasnya bagaimana? Semua memang tercukupi karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia bisa mencukupkan semua dan sampai sekarang tercukupi. Tapi saya rindu jemaat BIC sendiri yang mulai sadar dan mulai berkorban untuk BIC, pelayanan BIC. 2 Korintus 8 ayat 1-3. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kita harus belajar kepada seperti jemaat di Makedonia. Dikatakan bahwa mereka dalam berbagai penderitaan. Mereka mengalami kesulitan dan mereka sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Dan Rasul Paulus bilang, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi mari kita jemaat BIC belajar untuk berkorban buat Tuhan, buat pelayanan komunitas di BIC. Dan kita percayalah, saya percayalah, kalau kita memberi buat Tuhan tidak akan sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Ketika masuk ke awal masa pandemi, ada seorang hamba Tuhan kita ngobrol-ngobrol dan dia bilang, aduh Ko Beni kesian ya. Untuk kenapa saya bilang kesian? Untuk jemaat gereja-gereja di perdesaan yang ditutup karena tidak boleh ibadah. Bagaimana hamba Tuhannya bisa hidup keluarganya? Wah, saya langsung tersentak. Iya benar ya, bagaimana mereka? Kemudian saya belajar untuk memberkati mereka. Saya ajak keluarga besar saya dan mengucap syukur keluarga kami mensupport. Dan saya ajarin anak-anak saya, kamu harus berkorban. Timothy, kamu harus korban berapa? Stella, kamu harus korban berapa? Ambil dari tabungan kamu.
untuk mensupport pelayanan di desa-desa. Dan kami mensupport pelayanan di desa-desa. 3 bulan awal kami support ada 189 gereja yang kami support. Dan sekarang ada 241 gereja yang kami support. Desember ini program ini berakhir. Tapi kami support. Kalau ditanya apakah saya waktu Maret April itu mengalami peningkatan bisnis di dalam bisnis? Enggak. Kami yang termasuk mengalami penurunan yang jauh. Tetapi kami melihat ini adalah suatu kesempatan. Masa yang sukar, ketika sulit saya menggunakan untuk menabur untuk Tuhan. Dan saya yakin taburan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan saya mengajak jemaat BIC sekali lagi, belajar beranilah untuk berkorban. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan, belajar. Seperti jemaat Makedonia. Tidak ada alasan bilang sulit. Tidak ada alasan bilang miskin. Jemaat Makedonia bilang berbagai macam penderitaan. Tapi mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mari jemaat BIC untuk tetap belajar memberi. Amin. Kita akan lihat juga bahwa dalam bilangan 25 ayat 12 sampai 13 tadi yang di awal. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Pinehas mendapatkan berkat dari Tuhan selama-lamanya. Dan itu bukan bagi Pinehas saja. Itu bagi keturunan Pinehas. Karena apa? Karena Pinehas sudah begitu giat. Nah dalam kehidupan kita harus maulah bergiat, lebih bergiat lagi lah untuk Tuhan. Bergiat untuk menyenangkan hati Tuhan. Pinehas sudah melakukan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka perjanjian ini turun buat Pinehas. Nah kalau kita mau mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Coba, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Bagaimana hidup kita sudah begitu giat untuk Tuhan? Apakah kita sudah bergiat dalam beribadah? Apakah kita sudah bergiat dalam menjaga kekudusan? Apakah kita sudah bergiat di dalam berkorban untuk Tuhan? Kalau kita sudah lakukan seperti itu, maka saya percaya kalau Tuhan memberkati Pinehas, maka Tuhan akan memberkati kita juga. Amin. Amin. Haleluya. Saya dengar amin semua di rumah, semua bilang amin. Puji Tuhan. Dan minggu lalu sudah disinggung sama Andre bahwa kita ibadah Zoom dan ada 5 orang yang kesaksian dari teman kita dan itu sangat memberkati. Sebenarnya lebih dari 5 yang bisa kesaksian. Tapi karena waktu cuma 5 saja. Dan saya bisa melihat bahwa di masa sukar pun, di masa yang sukar ini pun Tuhan buat terobosan dan mujizat. Untuk jemaat-jemaat BIC. Dan ada wish yang teman-teman isi di awal tahun. Masih ingat wish kalian? Apa yang kalian tulis? Tapi ada juga komitmen kalian, bukan? Wish ini kalian taruh di sini dan kami doakan setiap doa pengurus setiap bulan kami doakan biar wish yang kalian tulis ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kalian. Dan komitmen yang ada kalian bawa pulang. Nah pertanyaan saya, komitmen yang kalian bawa pulang itu apakah kalian sudah kerjakan? Apa yang kalian komitmenkan kepada Tuhan apa kalian sudah kerjakan? Dan kalau kalian sudah kerjakan saya percaya sungguh bahwa wish ini akan digenapi dalam kehidupan teman-teman. Kami pun juga punya wish yang dalam kehidupan kami. Tahun ini, dalam jangka pendek saya punya wish kepada Tuhan. Wish saya yang pertama bahwa saya mau keluarga saya semakin dekat dengan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Terutama anak-anak saya. Dalam terobosan, mereka mengalami terobosan di dalam kerohanian mereka. Dan pada awal pandemi, di bulan Maret,
Ketika anak saya Timothy pergi ke Melbourne kembali untuk sekolah, masuk masa corona. Kemudian berpikir, apakah dia harus kembali ke Jakarta atau tetap di Melbourne? Saya bilang, enak mungkin di Melbourne, Tim, karena mungkin lebih aman. Dan saya sudah konsultasi ke beberapa teman, beberapa hamba Tuhan, teman yang di Australia bilang, Ben, biar anak lu di sini. Nanti gue jaga kalau ada apa-apa. Daripada lu suruh pulang ke Jakarta. Cari mati kamu suruh sana. Di sini lebih aman. Secara medikal di Australia lebih baik, katanya dia. Gitu. Dan saya berpikir, bagaimana memang lebih enak Timothy di sana, tapi dia juga berpikir, Pak, lebih enak kalau kita berkumpul. Dan saya bergejolak, bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Saya bertanya dengan teman-teman, ada beberapa hamba Tuhan, mereka sudah kasih masukan, tapi saya masih belum mantap keputusannya. Dan saya doa malam, saya bilang, Tuhan, saya mau ada jawaban Tuhan yang pasti. Saya mau ada salah satu hamba Tuhan dari Kanada, yang berapa kali pelayanan di Jakarta. Saya mau saya dapat jawaban dari dia. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Dia pendeta yang cukup besar dan dari Kanada. Saya tidak pernah kontak intens. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong kasih jawaban. Dan ketika pagi harinya setelah saya selesai doa, saya buka handphone, ternyata ada WA masuk dari pendeta ini. Nanya, gimana kabarnya Benny? Wah, luar biasa. Saya langsung pergunakan kesempatan itu nanya. Walaupun perbedaan waktu antara Kanada dan Jakarta, dia langsung respon. Dan saya ceritakan kondisinya seperti ini. Pastor, bagaimana, apa yang harus saya kerjakan? Dia bilang, suruh kembali anaknya. Jadi siang itu hari Sabtu saya telepon Timothy. Tim, pesan tiket sekarang, besok pulang. Dan dia pulang hari Minggu. Minggu malam dia sampai ke rumah, dan dia bersih-bersih. Dan dia sebenarnya bilang, Pak, kan peraturan di waktu itu harus isolasi karantina 2 minggu. Dia mau tinggal di rumah di Alam Sutra. Saya bilang gak usah tinggal di rumah di Alam Sutra. Di sini saja. Tidak usah pakai masker. Buka masker. Dan saya peluk dia. Dan saya bilang, ini jawaban Tuhan, kamu ada. Dan karena Timothy ada di Jakarta, setiap malam kami mesbah dengan lebih baik. Karena dia bisa bermain musik. Kami penyembahan dengan diiringi permainan musik oleh Timothy main piano, dan kami menikmati mesbah-mesbah kami setiap malam. Dan karena mesbah-mesbah kami setiap malam inilah, dan saya melihat ada perubahan dalam kehidupan anak saya, khususnya Stella. Karena kami pun bergumul buat Stella. Dari tahun lalu dia bilang, Pak, saya mau pindah sekolah. Dari SMP bilang mau pindah sekolah, saya nggak kasih. Karena saya pikir ini sekolah yang saya sekolahkan ini adalah sekolah yang terbaik. Sekolah yang berbasiskan kekristenan dan internasional. SMA dia mau bilang mau pindah sekolah, saya bilang saya nggak kasih. Masuk kelas 2 dia bilang saya tetap pokoknya mau pindah. Saya sudah habis akal. Tahun lalu dia bilang mau pindah, puncaknya di awal tahun ini. Dia bilang tetap saya mau pindah. Saya bilang Stella, kamu tinggal 1 tahun. Selesaikan di sini. Enggak, saya tidak mau. Saya mau pindah sekolah. Saya tanya kenapa mau pindah sekolah. Alasannya gampang. Dan ketika alasannya gampang, saya sebagai orang tua bingung. Tapi karena dia maksa terus, akhirnya kami bilang kami nyerah dah. Udah, kamu mau pindah di mana? Sekolah di mana? Dia mau pindah ke sekolah di JIS. Kami survei, saya survei ke JIS. Memang sekolahnya bagus, luas sekali, fasilitasnya luar biasa. Biayanya pun luar biasa mahalnya. Kami melihat dan saya lihat dengan fasilitas yang luar biasa seperti itu mungkin bagus buat dia. Tetapi karena dia ada satu teater khusus untuk drama, untuk apa semua khusus lah. Tapi saya tidak sejahtera. Tapi Stella tetap ngotot pindah. Stella, kalau kamu pindah di sana, kamu lulusnya tahun depannya lagi loh. Enggak apa-apa, saya tetap mau pindah katanya. Ya sudah, mau nggak mau. Maret rencananya itu adalah interview. Akhir Maret interview, terus tes, kemudian bulan Juni kalau nggak salah mulai masuk sekolah. Nah, Maret pandemi. Jadi dia tidak bisa interview, tidak bisa tes.
mau nggak mau dia tetap sekolah secara online di sekolah yang ada sekarang ini. Dan karena tiap malam kami mesbah setiap hari, kami kadang bergantian bawa firman. Saya, Cijeni, Timothy, Stella bawa firman, seberapa banyak mereka bisa bawa firman, nanti saya akan tambahkan lagi. Saya melihat ada pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan Stella. Dan sekali waktu Stella datang dan nangis-nangis ke kami. Dan dia ungkapkan kenapa dia mau pindah sekolah. Karena dia mengalami pembulian waktu SD. Kelas 4 SD dia dibully sama teman-temannya. Dia teman-teman akrabnya dan dia bilang ini teman yang paling akrab. Tetapi teman yang paling akrab dalam satu hari memusuhi dia dan mengajak teman-teman semua untuk memusuhi Stella. Dan Stella cerita dia sampai makan siang lunch itu di toilet sambil nangis. Oh saya kaget. Kenapa kamu gak ceritakan dari dulu? Kalau seperti itu SMP pun papa pindahin. Tapi dia bilang saya gak mau mengecewakan papa karena setiap kali saya tanya mau pindah, papa bilang gak boleh karena ini sekolah yang terbaik menurut papa. Jadi saya jalani dengan susah. Dan di mesbah itu saya bilang kami berdoa buat Stella dan Stella saya bilang ajarkan lepaskan pengampunan. Dan bukan itu saja, dia juga mengalami trauma di beberapa temannya. Dan saya ajarkan untuk lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Dan ketika dia melepaskan pengampunan, dan dia bisa mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik. Kalau tahun lalu, setiap ada masalah dia datang share sama kami kasih solusi. Dan akhir dari solusinya itu selalu kami bilang, Stella lebih banyak berdoa, dekat sama Tuhan. Oh dia gak senang tuh. Saya tahu Tuhan, saya tahu jawaban akhir itu. Tapi saya tidak mau jawaban seperti itu. Saya mau jawaban yang ada. Tetapi dalam satu kali di mesbah keluarga dia bilang, sekarang Stella mengerti. Jawaban semua solusi ada di dalam Tuhan. Dan saya melihat bahwa Tuhan baik buat itu. Wish saya dipenuhi. Ada bergumul. Setiap tahun bergumul. Mau pindah, kami tidak tahu kenapa masalahnya. Dia tidak terbuka sama kami. Tapi setiap kali mesbah kami lakukan beberapa bulan, dia mengalami terobosan. Dan bulan lalu dia bilang ketika mamanya nanya, Stel kapan kamu rasa sedih? Kapan sedih ya? Wah lupa tuh, sudah tak pernah sedih. Tahun lalu kalau ditanya mamanya, kapan terakhir sedih? Baru kemarin nangis mah. Setiap kali ditanya begitu. Dan saya melihat pertumbuhan kerohanian anak kami semakin meningkat. Dan tahun ini Stella lulus dengan nilai yang cukup baik. Dan saya wish yang kedua saya adalah biarlah Stella bisa lulus di sekolah yang sama, dikabulkan oleh Tuhan. Dan wish yang ketiga yang saya minta sama Tuhan di tahun ini adalah Tuhan memberikan kesehatan buat kami sekeluarga besar. Mama saya juga diberikan kesehatan. Dan puji Tuhan sampai sekarang mama saya dalam lindungan Tuhan. Walaupun sekarang masih di Singapura. Sejak Maret sampai sekarang masih di Singapura, treatment di Singapura. Tapi saya melihat kami suka video call, mesbah keluarga besar Hira. Dalam video Zoom, mama sehat. Dan itu doa saya, wish dan mama tetap sehat. Dan saya pun sekeluarga sehat. Dan ini wish saya yang ketiga. Sampai saat ini ketika kami sekeluarga sehat ini semua karena kemurahan Tuhan. Di kantor istri saya, Cijeni, itu 4 orang yang kena positif corona. Dan kenanya nggak sekaligus 4, bergantian. Satu kena selesai, sembuh, kena satu lagi, sembuh, kena satu lagi, sembuh, kena satu lagi, sembuh. Sampai sekarang kami sudah 8 kali swab PCR test kami sekeluarga. Dan puji Tuhan 8 kali swab PCR test kami dalam kondisi yang negatif, sehat-sehat saja. 2 minggu yang lalu terakhir kami PCR swab test dan negatif. Dan inilah doa wish saya yang ketiga. Tuhan berikan kesehatan. Dan Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Dan saya percaya perlindungan Tuhan pun tetap ada dalam kehidupan saya sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang tahun depan. Dan bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan teman-teman? Apa wish teman-teman yang kalian tulis di kertas ini? Saya tidak tahu. Pengurus tidak tahu karena kami komitmen kami tidak buka. Dan sampai sekarang kami tidak buka.
Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi wish kalian. Apa yang menjadi wish kalian. Kalau kita sudah bergiat dalam Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Wish yang kalian tulis mungkin kelihatannya sulit, Tuhan bisa kabulkan. Minggu lalu kita mendengar teman kita dalam masa yang sulit ini bisa beli rumah. Minggu lalu kita mendengar kesaksian masa yang sulit, kantor sulit, perusahaan sulit, tetapi dapat promosi, gaji yang meningkat. Orang semua gaji diturunkan, kalau bisa kurang karyawan diberhentikan, dia dapat promosi. Ya, bagaimana dengan teman-teman? Kalau kita sudah bergiat dalam Tuhan, maka Tuhan akan genapi wish kita. Mari pemain WL singer, bantu saya, saya akan akhiri firman Tuhan saya pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Dan saya akan berdoa untuk wish-wish ini yang teman-teman tulis. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ayat terakhir yang saya ingin bagikan Roma 5 ayat 5. Saya akan bacakan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Terus berharap akan wish ini. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Teman-teman yang di rumah, mari bangkit berdiri. Ingat kembali wish kalian. Dan bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku
berkat wis yang ada di tangan hamba. Ini telah ditulis oleh jemaat-Mu di awal tahun. Dan hamba percaya banyak yang sudah dijawab oleh Tuhan. Dan kalau ada yang masih dalam pergumulan, sesuai dengan firman, kami akan terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Karena ada kasih Allah. Karena ada roh Allah diam dalam kehidupan kami. Yang memimpin kami untuk lebih giat mengasihi Tuhan. Untuk lebih giat di dalam rencana-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah wis ini digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami akan menerima kesaksian demi kesaksian. Bahwa wis mereka dijawab, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati firman ini, materaikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Andri. Puji Tuhan, teman-teman diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Berikut ada informasi dari BIC, pengumuman dari BIC. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC. Jadi teman-teman sambil menunggu perkembangan, informasi akan disampaikan melalui sosial medianya. Dan jangan lupa buat teman-teman nih, di follow ada Instagram, YouTube, dan Facebook kita. Oke, yang kedua, untuk kegiatan pertemuan secara fisik, baik komsel dan ibadah BIC masih diliburkan. Tetapi apabila teman-teman mengadakan komsel secara online, itu diperbolehkan. Jadi untuk yang offline itu ibadah BIC itu masih diliburkan ya, nggak boleh. Oke, yang ketiga, jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai dari Senin pukul 10 malam sampai dengan Selasa pukul 3 sore. Jadi jangan lupa teman-teman untuk jadwal doa puasa BIC ini setiap hari Selasa dimulai hari Senin pukul 10 malam sampai dengan Selasa pukul 3 sore. Nah, untuk teman-teman ibadah BIC minggu depan itu dialihkan ke ibadah Natal BIC pada tanggal 13 Desember 2020. Teman-teman di sini wajib mendaftar terlebih dahulu ke WA grup BIC atau enggak ke Mercy. Kalau nggak salah minggu kemarin kan dibilangnya ke Mercy. Jadi teman-teman jangan lupa ibadah minggu depan ditiadakan dan diganti ke ibadah Natal BIC pada tanggal 13 Desember pukul 9.30. Jadi wajib mendaftar terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi kontak person di bawah ini nih. Ada Sansan, ada Angin, dan ada Devina. Dan teman-teman yang terakhir nih, COVID new normal bagi teman-teman yang selalu menjalankan, jangan lupa pakai maskernya, jaga kebersihan, social distancingnya juga dijaga. Ya, itu aja teman-teman. Sekian pengumuman dari BIC. Nantikan informasi selanjutnya di sosial media BIC. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama teman-teman kita sapa hati kita. Ibadah ini Tuhan, membawa para jemaat-Mu ke hadapan, dimanapun mereka berada, membawa mereka ke hadapan. Dan sekaranglah Tuhan, Engkau turunkan tangan-Mu memberkati kami semua. Engkau memberkati dengan perlindungan yang nyata. Walaupun ini di akhir penghujung tahun, tapi kami percaya ini bukan di ujung akhir penyertaan-Mu.
Hamba berdoa bahwa Engkau akan menyertai tiap kami semua, jemaat PIC, sepanjang hidup kami. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Pergumulan yang demi pergumulan kalau mereka masih alami, hamba berdoa Tuhan turun tangan, campur tangan, menjawab semua permasalahan hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya.